Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pemirsa yang ada di rumah? Senang sekali tentunya saya Aziz Mahendra bisa menyapa Anda kembali di program Lawang Surga. Hari ini tampil agak lumayan berbeda dibandingkan dengan episode-episode selanjutnya. Bukan selanjutnya, sebelumnya maksud saya. Karena kalau kita berbicara tentang penampilan Aziz ataupun look hari ini mengibaratkan ataupun menggambarkan adanya kemodernisasi. Nah, begitu juga dengan episode kali ini kita bakal membahas perihal dalam topik ataupun tema Islam menghadapi modernisasi. Aziz juga sekarang sudah ada di salah satu pondok pesantren yang ada di Kabupaten Batang, di mana pondok pesantren ini sangat luar biasa sekali tentunya buat pemirsa yang ada di rumah. Karena kenapa? Karena mengadopsi modernisasi ataupun mengkolaborasikan antara pondok pesantren dengan modernisasi. Nah, untuk lebih lengkapnya seperti apa tentunya ikutin Aziz terus hanya di program Lawang Surga. Banyak jalan menuju surga. Terima kasih banyak buat pemirsa yang ada di rumah, masih setia bersama kami, masih di program Lawang Surga. Banyak jalan menuju surga. Buat pemirsa yang ada di rumah, ini Aziz sudah bersama dengan para santri dari Pondok Modern Tazaka Kabupaten Batang. Oke, kita kenalan satu persatu terlebih dahulu sama santrinya. Bahkan di sini juga ada ustadznya, pemirsa. Kita kenalan terlebih dahulu. Assalamualaikum, Ustadz. Waalaikumsalam. Ya, dengan Ustadz siapa, Ustadz? Ustadz Oji Mahendra. Ojin Mahendra, namanya mirip ya. Saya Aziz Mahendra. Saya Oji Mahendra. Iya, kita mungkin papahnya sama, ibunya beda ya. Malah bercanda. Oke, Ustadz Ujin ya. Kemudian ini ada siapa? Ada Kois Al-Korni. Kois Al-Korni. Kois Al-Korni. Kois Al-Korni ya. Santri dari sini ya, Kois ya? Iya. Oke, kalau ini Faik Akbar Yanwar. santri sini juga ya. Iya. Kalau yang ini Rizky Akbar. Rizky Akbar, santri dari sini. Ini ada kurang lebih 3 santri dan 1 ustadz. Oke, kita ke ustadz terlebih dahulu ya. Ustadz, kalau kita boleh bertanya di sini gitu kan, sepertinya kalau kita berbicara mengenai Islam menghadapi modernisasi kan, pondok pesantren Tazaka ini salah satu yang terlibat di dalamnya gitu ya. Maksudnya yang menerapkan hal tersebut gitu kan. Kita kenal bahwa Tazaka ini salah satu pondok pesantren modern yang cukup maju di Indonesia gitu kan ya. Kalau menurut Ustadz sendiri, apa sih perbedaan antara pondok lain dan juga Tazaka ini gitu? Kalau Tazaka kan dia masuknya modern. Kita juga berkiblatnya ke Gontor. Jadi dan di sini tuh yang modern di sini tuh ya dari segi, bukan hanya dari segi fasilitas, tapi ruh kita tuh mengikuti berjalannya kemajuan teknologi. Setiap perkembangan zaman kita menyesuaikan sistem-sistemnya, menyesuaikan juga. Jadi nggak cuman hanya ngaji gitu kan, tapi kita juga belajar umum, juga belajar semuanya, juga ikut pelajaran seperti yang di luar. Tapi kita mengutamakan ajaran-ajaran agama, Islam ya, ajaran agama. Oke. Terutama Islam. Ini luar biasa banget ya buat pemirsa yang ada di rumah. Jadi disclaimer tadi yang udah disampaikan sama Ustadz bahwa di sini modernisasinya tidak hanya teknologi saja, namun juga pengaplikan semua hal yang ada di luar pun diaplikasikan di sini. Tapi memang terutama untuk apa ya, yang diutamakan adalah ajaran agama Islamnya gitu. Kiblat di sini adalah Gontor ya. Ya, kita ketahui ya bahwa Gontor juga salah satu pondok modern juga ya yang ada di Indonesia ya. Oke, sekarang kita ke santrinya. Kalau kamu sendiri modal di sini udah dari kapan? Dari 2018. 2018, berarti jalan berapa tahun? Jalan 5 tahun. 5 tahun. Iya. Kenapa akhirnya memilih pondok pesantren Tazaka? Karena dilihat dari bangunannya aja udah megah. Terus ada berita juga dari dalamnya itu pondok modern itu bagus. Terus bukan hanya pakaian aja modern, tapi pikirannya juga modern. Wah, luar biasa. Jadi tidak hanya penampilan saja, namun juga mindsetnya juga diajak untuk dapat modern gitu ya. Tapi ketika kamu nih, kan itu mungkin bayangan kamu ketika ingin masuk ke pondok pesantren Tazaka. Ketika sudah masuk ke Tazaka, apakah hal tersebut aplikasinya sesuai dengan ekspektasi kamu sebelum masuk ke Tazaka? Kalau itu sesuai ya. Sesuai ya berarti ya, luar biasa. Ada nggak sih hal yang menarik di Tazaka yang mungkin sampai sekarang ini terkesan gitu selama mondok kurang lebih 5 tahun?
Itu terkesan ya melihat dari kiainya. Kiainya sangat. Seperti apa? Coba dong bisa di-share sedikit aja. Kiainya sangat gimana ya? Open-minded gitu ya. Jadi tidak hanya berpikiran tentang agama saja, tapi juga dihubungkan gitu dengan kemodernisasian gitu ya, kecanggihan teknologi yang ada dikolaborasikan gitu ya. Sehingga pondok pesantren Tazaka ini bisa maju gitu ya. Iya benar. Luar biasa ya pemirsa. Nah, kalau kamu sendiri gimana? Kesan mondok di Tazaka ini? Untuk saya kesannya yang pertama, awal saya masuk pondok sini itu karena ingin berani beda. Oke. Dari teman-teman. Karena teman-teman saya itu mondok di ini pondok salaf. Oke, di Salafi ya. Ya di Salafi. Jadi saya ingin berbeda dari yang lain. Udah akhirnya saya nyari dan ketemu pondok sini, pondok modern. Kalau kamu sendiri dari mana sih domisili? Saya dari Tegal. Oh, dari Tegal. Jauh-jauh dari Tegal memang memilih Tazaka karena dirasa bahwa kamu pengen out of the box gitu ya. Walaupun mempelajari ilmu agama secara mendalam, namun juga teknologi sekarang ataupun kemajuan zamannya tidak ketinggalan gitu ya. Dan akhirnya memilih Tazaka ini. Tapi ketika kamu membayangkan dulu gitu kan, otomatis kan ketika mau masuk Tazaka searching dulu, nyari tahu dulu gitu kan ya. Nah, sesuai nggak sih dengan ekspektasi kamu? Kalau sesuai pasti sesuai. Karena ya di sini kan saya kan nyari kemodernisasinya. Ya di sini emang sesuai banget lah. Modern banget sini. Tidak hanya bangunannya saja, tidak hanya look penampilannya saja, tapi juga mungkin para ustadznya gitu ya, untuk mata diklatnya dan lain sebagainya gitu. Mindsetnya pun diajak untuk ke modernisasi gitu ya berpikirnya ya. Oke, kalau kamu dari tahun berapa berarti mondok dari sini? Udah berapa tahun? Sama di sini udah tahun, dari 2018, jalan 5 tahun. Oke, luar biasa. Nah, sekarang kita ke Uwais Korni, Uwais Korni ya. Oke, Uwais Korni bisa dipegang sendiri mungkin terlalu jauh. Oke, ini memang kalau mau dilihat looknya ini teman-teman santrinya sangat ganteng-ganteng pakai jas gitu ya pemirsa ya. Ini menunjukkan bahwa karena memang orang itu melihat dari penampilan terlebih dahulu ya. Tidak mungkin langsung mendikte kita ataupun menilai kita dalam hati, mindset, pikiran kita, tapi dari penampilan. Namanya pondok modern Tazaka, penampilannya pun modern. Kamu mondok di sini dari tahun kapan? Sama, ini satu angkatan berarti? Satu angkatan berarti. Oke, luar biasa. Kalau kesan Uwais sendiri gimana mondok di Tazaka? Ya, setelah mondok di sini ya, saya merasa lebih baik daripada sebelumnya. Terutama di sini tuh kalau menurut saya yang benar-benar berkesan bagi saya tuh dalam organisasinya. Oke, gimana tuh bisa di-share mungkin? Jadi di sini tuh emang benar-benar ketat dari segi organisasi, benar-benar diberi pertanggungjawaban kepada para santri. Kiainya berani. Jadi satu pondok ini yang ngatur santrinya. Bukan orang luar, berarti orang Pak Yai selaku pembina ataupun pembimbing itu memberikan ibaratnya kepercayaan penuh gitu ya untuk para santri-santrinya ya, untuk bertanggung jawab mengurus segala organisasi yang ada di dalam pondok pesantren Tazaka ini. Gitu. Kalau kamu sendiri apakah menjadi salah satu pengurusnya atau bahkan ketua mungkin? Benar, saya jadi pengurus di sini sebagai bagian bahasa dan saya sendiri ketua bahasa di sini. Wah, luar biasa ya. Berarti kalau mau boleh tahu di sini ada berapa bahasa sih yang diajarkan? Kalau di sini ada 2 bahasa resmi yaitu bahasa Arab sama bahasa Inggris. Bahasa Arab sama bahasa Inggris. Berarti kalau umpamanya daily ataupun keseharian menggunakan speaking English atau enggak kadang-kadang? Jadi ya dibagi, ada minggu Arab, ada minggu Inggris. Tapi sebenarnya kalau menurut saya di sini santrinya lebih banyak yang menguasai Arab. Jadi walaupun ada yang minggu Inggris tapi kebanyakan ngomong Arab aja gitu. Oh gitu ya. Coba dong, ini kan keren ya buat pemirsa yang ada di rumah ya, bahwa pengaplikasian modernisasi ini tidak hanya ke dalam teknologi saja tapi juga ke mindset, kemudian juga ke pengajaran dan lain sebagainya. Betul. Ini Kak Aziz diajarin ngomong bahasa Arab secara perkenalan mungkin. Ya. Coba. Jadi, perkenalkan, nama saya Aziz Mahendra, saya dari LPPL Batik TV Kota Pekalongan. Nah, bahasa Arabnya gimana tuh? Ismi, Aziz Mahendra. Ismi itu nama saya, Aziz Mahendra. Aziz Mahendra. Terus apa? Saya dari LPPL Batik TV. Saya dari
Anamin. Anamin, berarti Ismi Aziz Mahendra Anamin LPPL Batik TV Kota Pekalongan. Gitu. Jaya. Tepuk tangan dong. Langsung belajar langsung bisa ya. Padahal saya juga dosen bahasa Arab loh. Nggak bercanda. Oke, buat pemirsa yang ada di rumah sekarang saya mau bertanya sedikit lagi ya sama Pak Ustadz nih. Pak Ustadz, yang membedakan ajaran bukan ajaran ya, ibaratnya apa ya, mata diklat yang ada di sini dengan pondok pesantren modern yang lainnya apa sih Pak Ustadz? Ya, yang untuk membedakan antara sini sama sebenarnya sistemnya dari segi sistem sama. Cuman dari kita ada agak dikit berbeda. Kan kalau dari segi organisasi seperti organisasi itu sama. Yaitu namanya OPPM, Organisasi Pelajar Pondok Modern. Itu semuanya sistemnya sama. Dan yang membedakan kita ada sedikit. Apa Ustaz? Dari segi pelajaran, mata pelajaran itu ada di sini ada tambahan sedikit mata pelajaran. Yakni mata pelajaran ilmu tafsir yang bukunya benar-benar dibuat dari Kiai Anang sendiri. Masya Allah ya. Kan kalau pondok-pondok modern yang lain kita juga buku-bukunya tuh dari Gontor semua, dari pondok modern Gontor semua. Karena memang kiblatnya di sana. Memang kiblatnya gitu di sana. Ya. Tapi di sini ada kalau yang sini, membedakan. iya, ada yang membedakan. Dari pengasuhnya sendiri Iya, ya. dari Ustadz Yai Anang berarti sebagai apa kalau di sini pembina, pengasuh atau apa? Pimpinan. Iya, sebagai Disebutnya pimpinan ya Pimpinan. berarti beliau ya. Luar biasa sekali. Oke, terima kasih banyak Ustadz atas waktunya. Teman-teman sukses selalu ya. Semoga bisa cepat graduate. Kalau di pondok kayak gini ada graduation nggak sih? ada Ada ya. Berarti kalau namanya udah graduate berarti udah lulus atau Udah lulus. nanti habis itu ngapain? pengabdian. Pengabdian seperti Pak Ustadz ini. biasa. Biasanya kalau graduate kalau maunya baik itu bisa sampai berapa tahun? Kalau Ininya yang rata-ratanya gitu. yang mengabdi, Enggak yang mondok. oh yang mondok itu Biasanya. Kalau yang bagus kalau itu yang bagus itu 6 tahun. 6 tahun, 6 tahun, ya. Nanti iya. habis graduate kalau memang itu bagus langsung diambil gitu mungkin Iya, ya untuk suruh iya. ngajar jadi ustadz di Ngajar, sini. ntar disebar ke pondok-pondok. Di pondok-pondok Ah, yang lainnya ketika juga. Oh, ternyata pengabdian. Tazaka ini ada cabangnya juga. Enggak kan pondok-pondok dari Indonesia juga kan kadang minta-minta Oke, pengabdian gitu. oke. Mengajukan Luar biasa pengabdian. sekali ya tentunya buat pemirsa yang ada di rumah. Terima kasih banyak Iya. Ustadz, terima kasih banyak teman-teman semuanya. Sukses selalu ya tentunya buat pemirsa yang ada di rumah. Ini memang sangat sudah kelihatan ya kalau memang kita berbicara mengenai Islam dan juga modernisasi. Salah satu yang mengaplikasikan hal tersebut adalah Pondok Pesantren Tazaka Kabupaten Batang ini pemirsa. Ini semoga bisa menjadi hal yang baru, hal yang baik juga untuk kita semuanya. Dan buat pemirsa yang ada di rumah juga jangan kemana-mana, nanti kita akan ngobrol lagi tentunya bersama dengan pengurus, kemudian juga pemimpin yang ada di Pondok Pesantren Tazaka. Tetap di program Lawang Surga, banyak jalan menuju surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, pemirsa yang ada di rumah, terima kasih banyak tentunya untuk Anda semua yang masih setia bersama kami. Masih di program Lawang Surga, banyak jalan menuju surga. Nah, masih membahas perihal episode Islam dan juga modernisasi. Kita masih di Pondok Pesantren Modern Tazaka Kabupaten Batang, di mana kita sudah tadi ngobrol bersama dengan santri, kemudian juga ustadz. Nah, di sini di samping ngasih juga sudah ada salah satu ustadz ataupun bisa dikatakan pembimbing pengasuh yang ada di Pondok Tazaka Kabupaten Batang, pemirsa. Assalamualaikum Ustadz Alam. Waalaikumsalam. Sehat ya kabarnya? Alhamdulillah
sehat Mas. Masya Allah, ini luar biasa kalau mamanya kita membahas tentang tazaka ya, pondok pesantren yang modern ini bisa terlihat dari looknya. Ustadznya aja sangat modern. Ya bisa dikatakan ini look aja sudah kelihatan ya Ustadz ya, apalagi sampai ke dalamnya. Kalau tadi Aziz sudah ngobrol bersama dengan para santrinya bahwa tidak hanya pengaplikasian teknologi yang dimasukkan ke dalam tazaka ini yang modern, namun juga mindset dari para santrinya pun diajak untuk melek akan teknologi yang terbaru gitu. Nah, Aziz penasaran nih Ustaz, apa sih sebenarnya yang membedakan gitu kan ya antara tazaka dengan pondok-pondok pesantren modern yang lainnya? Oke, sebenarnya gini Mas Aziz, setiap pesantren itu punya kekhasan masing-masing. Betul. Ya kan, jadi pengistilahan itu kan hanya pilihan. Nah, artinya pesantren itu tetap sama, ya kan. Tujuannya adalah mendidik umat, ya kan? Mendidik para santri, menekankan pendidikan agama, pendidikan akhlak. Nah, kekhasan di kita sebenarnya modern itu bukan dari pakaian kita, bukan dari pergedungannya, ya kan, tetapi lebih cenderung kepada pola pikirnya. Artinya kita membawa santri-santri kita yang ya boleh dikatakan mereka lahir di era milenial itu kepada zamannya. Ya meskipun mungkin ada pembatasan-pembatasan ya di pesantren kita, memang mereka dibatasi tentang alat elektronik, tetapi kita juga memberikan solusi atau jalan kepada mereka supaya mereka juga tetap melek terhadap teknologi. Kemudian juga aplikasi modern itu sendiri, artinya kita bawa mereka ini ke eranya mereka yang akan datang, tantangannya yang akan datang. Artinya kita bekali mereka salah satunya dengan bahasa ya. Kita ajarkan di sini, kita menggunakan bahasa Arab dan bahasa Inggris. Ini adalah bahasa internasional yang menjadi bahasa percakapan mereka setiap hari. Kemudian juga dari sisi pembelajaran, pilihan kita di tazaka ini itu kita memberikan sebuah materi yaitu wawasan media dan jurnalistik. Ya, jadi ini materi yang sangat penting sebenarnya dan yang paling linier sebenarnya sampai nanti dia itu keluar ke perguruan tinggi gitu ya, untuk melanjutkannya di manapun dan jadi apapun, ya kan, kemampuan terhadap wawasan media ini harus dikuasai. Karena mereka kalau tidak paham dengan media, akhirnya mereka hanya sebagai user saja. Padahal mereka itu kayak konten. Apa yang mereka pelajari di pondok ini semuanya kan konten, ya kan. Dan kalau dia memahami konteks wawasan media ini, maka mereka dia akan bisa mengeksekusi dengan baik gitu ya, dan bisa Jadi, mengembangkan diri dengan kompetensi-kompetensi yang sudah diberikan gitu. Pak Alam, Ustadz Alam ya, kalau boleh tahu, tadi Aziz sempat ngobrol sama beberapa Ustadz bahwa ternyata di sini aplikasi untuk pembiayaan seperti cashless sudah menerapkan ya secara cashless apapun itu. Jadi satu kartu untuk bisa menengok apapun seperti nilai, kemudian juga pembayaran dari siswa dan lain sebagainya. Itu program seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan? Ya, cashless ini kan kita meniadakan uang tunai ya. Artinya mereka sudah dikenalkan dengan mungkin nanti sistem yang akan mereka dapati 5-10 tahun yang akan datang sudah tidak ada lagi uang tunai. Nah, kita udah diterapkan di DKI Jakarta itu Ustadz ya. Iya. Kalau di Jakarta sekarang kebanyakan mall, kemudian perbelanjaan itu semuanya Sudah menggunakan pakai. cashless gitu. Nah itu kita sudah kenalkan dan kita aplikasikan dengan sistem akademik sekaligus. Jadi satu untuk semuanya. Jadi kalau di sini untuk sistem pembayaran, tetapi orang tua masih bisa mengakses untuk yang lainnya. Jadi kita sudah ada kanal khusus ya kan, namanya AIS itu ada di Tazaka Mobile. Jadi secara akademik orang tua bisa melihat. Ya, ini juga sebenarnya mendidik orang tua juga. Betul, untuk melek teknologi ya. Iya, mau tidak mau mereka harus bisa mengakses itu. Guru-guru juga harus mengakses itu. Nah, santri-santri pun pada kesempatan tertentu mereka bisa mengakses melalui ATM-ATM yang kita sediakan. Ustaz, apakah ini cashless ini baru diterapin di pondok tazaka modern ini atau di pondok modern yang lainnya juga sudah menerapkan hal tersebut? Kalau mungkin bisa dikatakan ya sudah banyak yang menerapkan. Tetapi mereka biasanya mengikuti sistem yang dibuat oleh bank. Sedangkan kita ini sistemnya dibuat secara mandiri. Oh, berarti benar-benar di-recreate sendiri iya, gitu ya? Artinya
yang ada di dalam sistem itu sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau kita menggunakan sistem milik bank, maka mau kadang tidak ada mau beberapa, kita mengikuti. Betul, ada yang mubazir karena nggak dipakai gitu ya. Dan kita karena buat sendiri, kita bisa menambah, kita bisa mengurangi, yang kurang kita perbaiki, dan selalu kita tingkatkan. Yang paling penting lagi, alhamdulillah sebenarnya sistem cashless ini sudah kita wakafkan. Masya Allah. Ya kan? Jadi cukup kita saja yang merasakan dulu apa ya? Susah namanya, untuk mengrekreat ya. Prosesnya alas bahasanya. Ya kan, sampai 2 tahun itu. Betul, uji muncul, coba. Ya, uji cobanya itu sampai sekarang bisa digunakan dengan baik, itu sudah diwakafkan. Akhirnya saat ini sudah banyak pesantren-pesantren lain yang menerapkan sistem yang kita buat. Yang penting mereka siap secara SDM, siap alatnya, ya kan. Kemudian berarti dengan tidak sengaja banyak yang mengadopsi program cashless ini dari Tazaka untuk pondok-pondok pesantren modern yang lainnya. Harus membayar special pun. Wow, luar biasa. Bisa sudah diwakafkan. Bisa dikatakan sebagai pilot projectnya ya, Ustadz ya. Ini luar biasa ya pemirsa ya. Jadi memang kalau kita berbicara tentang Tazaka sebagai pondok modern di Kota Pekalongan ataupun di Batang, ini bisa ya sudah tidak bisa diragukan lagi gitu ya Ustadz ya. Satu lagi Ustadz, mungkin ini question ya. Kalau kita berbicara mengenai modernisasi dan juga Islam gitu kan, Tazaka ini kan salah satu yang menerapkan gitu kan ya, Islaminya kuat gitu kan, karena memang pondok pesantren otomatis akan lebih mempelajari tentang keislaman, tapi juga tidak meninggalkan tentang modernisasi gitu kan, teknologi diajarkan, cashless diajarkan, biar mereka sesuai dengan zamannya masing-masing. Kalau sudut pandangnya Ustadz sendiri mengenai Islam dan juga modernisasi ataupun menghadapi modernisasi, bagaimana Ustadz? Ya. Harus seperti apa sih gitu? Sebagai umat Islam kita tidak boleh takut dengan kemajuan. Karena sejatinya kemajuan itu milik Islam. Betul. Meskipun mungkin saat ini kita belum memilikinya. Maka dari itu kita harus mengejar kejayaan. Kita bisa melihat dulu dunia kedokteran masa itu besar. Kejayaan dipegang sama Islam gitu ya. Besar itu karena lahirnya dari ilmuwan-ilmuwan Muslim. Ya kan, ilmu-ilmu pengetahuan yang inti juga filsuf ya, dari seorang ilmuwan-ilmuwan Muslim. Maka why not ya kan, santri-santri kita, ya kan, generasi muda Muslim kita itu tidak bisa seperti mereka. Ini yakin pasti bisa suatu saat. Amin, amin. Maka mungkin di pesantren inilah ya mungkin salah satu ya kan, keilmuannya kita ajarkan 100%, keagamaannya kita juga ajarkan 100%. Luar biasa ya Ustadz. Ya Ustadz, satu lagi mohon maaf, ini penasaran. Ada nggak sih Ustadz lulusan ya atau graduate dari Tazaka yang mungkin sudah menembus mungkin dunia atau seperti apa, menciptakan apa, rekreat apa gitu, prestasi ya? Karena Tazaka untuk saat ini masih sangat muda. Jadi kita juga baru mengeluarkan alumni itu yang kemarin baru di wisuda itu ada generasi ke-7. Ya kan? Jadi mungkin kalau saat ini kita belum masih bisa by melihat proses ya, masih by mereka proses. rata-rata yang paling lulusan utama angkatan aja pertama baru lulus kuliah. Tapi kami yakin ya kan, sebagaimana mungkin kita berkaca dari ibu kita ya, Gontor, seperti Gontor itu bisa banyak ya orang-orang hebat, orang-orang besar seperti Din Syamsuddin, seperti Hidayat Nur Wahid, ya kan, seperti Idam Khalid, ya kan, Pak Hasim Muzadi, dan mungkin masih banyak beberapa alumni-alumni yang hebat yang menjadi alumni dari sebuah pesantren. Oke ya, luar biasa ya Ustadz ya. Ustadz Alam, matur nuwun banyak untuk informasinya, ini sangat bermanfaat sekali. Semoga buat pemirsa yang ada di rumah yang menyaksikan ini terinspirasi gitu ya, bahwa ketika kita mendalami ilmu agama, kita juga bisa tidak meninggalkan modernisasi itu ya. Jadi buat pemirsa yang ada di rumah, tidak terasa kita harus pamit undur diri. Sekali lagi terima kasih untuk Ustadz Alam, sukses selalu untuk tentunya Pondok Pesantren Tazaka, dan juga Ustadz sehat selalu. Dan buat pemirsa yang ada di rumah juga kita harus pamit undur diri. Jangan sampai lupa untuk terus saksikan program Lawang Surgo hanya di Batik TV. Saya Aziz Mahendra pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pemirsa Badik TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya akan menyampaikan tentang bagaimana Islam menghadapi tantangan berkaitan dengan modernisasi. Kita tahu bahwa zaman selalu berubah dan kita tidak bisa menampik bahwa modernisasi sampai saat ini sangat luar biasa. Jadi menurut pakar juga, Suryono Sukanto itu mengatakan bahwa modernisasi itu adalah perubahan sosial yang terarah berdasarkan perencanaan. Jadi perubahan sosial itu merata semua, baik itu dalam hal pelayanan, IT, dan lain sebagainya. Dan juga bagi anak-anak muda sekarang itu berkaitan dengan alat telekomunikasi, berkaitan dengan handphone itu sangat berpengaruh sekali terhadap generasi muda. Lah, bagaimana tantangan Islam? Karena Islam itu rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam, dan kita tahu semua bahwa umat Islam di Indonesia ini kurang lebih 80% beragama Islam. Jadi Islam sangat mengapresiasi walaupun sudah modern, tapi tetap bagaimana menyikapi kemodernisasian itu. Dengan cara yang pertama bahwa pendidikan di dalam rumah tangga itu sangat penting. Orang tua sangat berperan penting terhadap memberikan pemahaman agama terhadap anak-anaknya. Karena di dalam Al-Quran Surah Tahrim ayat 6 pun dijelaskan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Itu sebagai pedoman awal bahwa memang kita diperintahkan untuk mendidik anak-anak kita agar tidak terjerumus ke dalam api neraka. Dengan cara apa? Memberikan contoh keteladanan yang baik kepada anak-anaknya. Kemudian yang kedua, berkaitan dengan pendidikan. Pendidikan pun juga sangat menentukan bagaimana anak-anak muda itu menjadi anak-anak yang soleh-solihah. Mungkin bisa menyekolahkan di madrasah. Kalaupun misalkan kok sekolah di umum, SD, SMP, SMA, bisa dilanjut dengan madrasah di sore hari, BTQ atau madrasah diniyah, itu sangat membantu sekali. Jadi pendidikan pun sangat penting bagi generasi muda dalam menghadapi tantangan modernisasi agar tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian yang ketiga, pergaulan. Pergaulan bagi anak muda itu juga sangat penting karena orang tua tidak bisa mendampingi 100% terhadap anaknya ketika bergaul. Jadi pergaulan pun juga disarankan kepada generasi muda itu agar mencari teman yang baik, teman yang soleh. Jadi kemanapun perginya tidak ke arah yang negatif. Mungkin itu pandangan kami berkaitan dengan tantangan Islam terhadap modernisasi. Jadi modernisasi dalam saat ini yang kita tahu bahwa terutama gadget. Jadi anak muda itu dengan adanya HP yang sangat canggih itu dunia di genggaman. Mereka bisa membeli apapun, mereka itu bisa mengakses apapun ketika dibekali dengan 3 hal tersebut, baik itu di dalam rumah tangga, di dalam lingkup keluarga, kemudian pendidikan, kemudian juga pergaulan. Insya Allah mereka akan terkendali, tidak kemudian mereka itu mengumbar kesenangan yang negatif. Insya Allah dengan memberikan pemahaman tentang agama yang kuat, mereka akan mengakses baik itu IT, baik itu internet dan lain sebagainya itu ke arah yang positif. Mereka akan mengakses hal-hal yang positif berkaitan dengan ilmu agama, mungkin tafsir Al-Quran dan lain sebagainya. Kita tahu semua bahwa ketika kita mengakses tentang tafsir surat Al-Baqarah ayat 183 misalkan, di situ pasti ada konten-konten negatif yang akan menjerumuskan kita sendiri. Jadi ketika kita tertarik membuka konten itu, maka kita akan terus tergiring kepada hal-hal yang negatif. Jadi dengan bekal ketiga itu, mudah-mudahan generasi penerus kita, termasuk kita orang tua pun juga memberikan contoh yang baik sehingga generasi yang kita inginkan menjadi generasi yang baik sesuai ajaran Islam. Itu yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya
kepada pemirsa TV Batik yang kami hormati, barangkali itu yang dapat kami sampaikan, dan mudah-mudahan ada manfaatnya. Apabila ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.